Halo Badar, iOS 17 udah ada di updatean 17.1.2 tapi masih banyak banget bugs-bugs yang dialamin oleh para user iPhone. Kemarin gue juga sempat ngadain polling dan memang masih lumayan banyak bugs-bugs yang dialamin. Yang pertama bugs yang gue temuin adalah True Tone yang hilang. Ya, ada beberapa user yang DM lewat Instagram kalau tampilannya True Tone-nya itu hilang. Dan ya, kalau kalian ngalamin hal yang sama di iOS 17.1.2 setelah update iOS True Tone-nya hilang, hal yang bisa kalian lakukan adalah coba ngereset si iPhone-nya. Jadi kalian masuk ke setting, pilih menu general, lalu scroll yang paling bawah, di sana ada transfer or reset iPhone, tinggal dipilih dan klik aja erase all content and setting. Jangan lupa data-datanya di backup dulu karena bakal hilang dan bersih. Terus bugs yang kedua adalah di bagian kamera yang ngeblur. Biasanya kalau jarak dekat fokus, ketika jarak jauh itu malah ngeblur. Kejadian ini ada di iPhone XR dan menurut gua ini bukan bugs dari iOS-nya. Kemungkinan besar ini adalah masalah hardware, tapi kalian juga bisa coba dulu untuk ngereset iPhone-nya aja dulu. Siapa tahu nanti normal lagi, dicoba aja. Tapi kalau setelah di reset masih tetap ngeblur, kemungkinan besar adalah di masalah hardware-nya. Jadi harus dibawa ke tempat servis aja. Lalu bug berikutnya adalah di WiFi yang putus nyambung atau email yang keblokir atau sinyal yang keblokir ya. Jadi ada beberapa kasus yang masih ngalamin hal yang sama kayak di iOS sebelumnya. WiFi-nya itu putus nyambung, kadang nggak terkoneksi kalau pakai aplikasi-aplikasi tertentu, tapi di aplikasi-aplikasi lain lancar dan normal. Dan kalau ini kemungkinan besar adalah masalah di bugs iOS-nya. Tapi kalau yang sinyalnya hilang itu karena memang iPhone kalian adalah iPhone X Inter ilegal yang nggak ngebayar pajak. Jadi kalau diblokir ya apalah daya, nggak bisa komen dan nggak bisa komplain karena memang aturannya seperti itu. Selain ragam bugs yang tadi udah gue sebutin, ada juga yang ngalamin iPhone-nya itu panas dan memang ini adalah bugs yang paling banyak terjadi. Selain panas juga baterainya boros, hal yang biasalah kalau update iOS suka ada aja bugs-bugs yang bikin iPhone panas atau baterai yang boros. Terakhir yang juga rame banget bugs yang belum terselesaikan di iOS 17.1.2 adalah di aplikasi WhatsApp. Jadi kalau ada push notification kadang masih nggak masuk dan juga di masalah volumenya masih ngebugs. Kalau kita ngeplay dari voice note atau kita lagi video call atau voice call, volumenya itu nggak bisa kita adjust, mau dikecilin mau digedein itu nggak bisa. Dan ini masih kejadian di iOS 17.1.2. Solusinya yang bisa gue lakuin adalah lebih kepada tips aja sebetulnya. Coba waktu kalian pakai WhatsApp, kalian close dulu aplikasi WhatsApp-nya, terus buka lagi. Biasanya ini works dan bisa. Gue juga ngelakuin hal yang sama. Sekaligus gue juga pengen ngasih tahu kalau iOS 17.2 RC udah dirilis dan kemungkinan besar untuk official release-nya itu bakal ada di minggu depan. Mungkin ya sekitar tanggal 13-14an kali ya untuk bulan Desember ini. Dan di sini gue udah install iOS 17.2 versi RC-nya. Ukurannya lumayan gede karena sama aja kayak kita nge-flash ulang, yaitu 5,81 GB di iPhone XR punya gue ini. Sementara untuk build numbernya bisa kita cek di menu setting ini. Ada di 21C62. Karena ini versi RC jadi nggak ada alfabet di akhir dari build numbernya. Artinya satu step menuju official, jadi udah sangat deket banget kayak yang tadi udah gue sampein di awal. Bahkan kadang kalau udah install RC-nya nanti officialnya itu nggak lagi dapat updatean karena biasanya udah sama persis nggak ada pembaruan. Jadi ya tunggu aja untuk officialnya menurut gue kalau kalian belum update atau belum install iOS 17.2. Dan juga kita bisa cek untuk iPhone storage-nya di sini. Loadingnya menurut gue ini cukup cepat, normal. Dan untuk size dari iOS-nya di 17.2 ini ada di 10,6 GB. Sementara sistem data yang terbaca di 5,79 GB. Ini oke sih, termasuk yang kecil dan nggak ada masalah, nggak ada bugs. Di iOS 17.2 RC ini ada beberapa catatan kecil yang gue highlight. Yang pertama adalah pembaruan di key wireless charging versi kedua. Nanti di iOS 17.2 itu udah support untuk iPhone-iPhone yang lebih lama karena sebelumnya cuma support di iPhone 15 series aja. Jadi nanti setelah update iOS 17.2 secara resmi, iPhone 14 atau iPhone 13 series bisa pakai wireless charging versi kedua. Yang kedua adalah di aplikasi musik, di mana kita sebagai pengguna iPhone udah bisa menambahkan musik-musik favorit kita ke folder favorit. Jadi kalau kita nemu lagu favorit, lagu yang paling kita suka dan ingin kita masukkan ke folder favorit, nanti akan ada icon kecil kayak bintang gitu, tinggal kita klik aktifin aja untuk bintang kecilnya. Untuk aktifin fitur ini kita harus masuk ke menu setting, lalu pilih aplikasi musik dan aktifin toggle untuk add favorite song di menu musiknya.
Karena kalau kita matiin ketika kita milih bintang kecil tadi untuk difavoritkan musiknya, itu nggak akan masuk ke folder favorit kita. Namun sayangnya di aplikasi musik ini ada satu fitur yang di take out sama si Apple. Di versi beta ketiga sebetulnya kemarin sempat ada, yaitu fitur musik kolaborasi atau collaborate. Jadi kita bisa membagikan playlist kita ke teman kita sesuai dengan yang kita inginkan dan bisa ngedit bareng-bareng playlistnya. Tapi sayang di iOS 17.2 versi RC ini di take out sama si Apple mungkin masih dalam proses pembaruan atau pengembangan supaya lebih matang lagi. Lalu buat performance di iOS 17.2 untuk iPhone XR, gue coba melakukan pengujian dengan Geekbench di dapat skor untuk single core-nya 1108, sementara multicore-nya 2656. Untuk skor atau performance dari GPU-nya didapat skor 5559. Di software lain dengan menggunakan Antutu Benchmark di versi ke-10, performance yang didapat adalah 560.910. Masih oke lah ya, masuk ke handphone mid-range lah kalau zaman sekarang. Dan ya, saatnya kita cek juga untuk baterai health-nya setelah update di iOS 17.2 versi RC ini. Skornya masih 78% sama kayak sebelumnya, nggak ada penurunan. Sementara untuk daya tahan baterainya ini menurut gue ini cukup oke. Screen on time yang bisa didapat dengan baterai 78% dari sekitar 100% ke 30%-an itu didapat 3,5 jam sampai 4 jam. Relatif cukup baik lah. Untuk suhu juga gue nggak ngalamin overheat yang berlebih, performa juga relatif lebih baik daripada versi beta sebelumnya yang kadang-kadang overheat dan agak nge-lag. Dan menurut gue mudah-mudahan ini bisa stabil dan bisa jadi solusi untuk bugs-bugs yang tadi udah gue sebutin di awal, yang banyak banget dialamin oleh para user iPhone dari berbagai macam series. So, gue gak bosan ngingetin kalian, kalau iPhone kalian masih di iOS 16, menurut gue tahan aja, stay aja dulu. Dan kalau udah ada di iOS 17 dan ngalamin banyak bugs, juga sabar karena memang sebentar lagi bakal rilis iOS 17.2, mudah-mudahan jadi solusi untuk bugs-bugs yang banyak tadi. Karena memang iOS 16 udah unsigned, artinya kita nggak bisa downgrade ke iOS 16. Oke, itu aja informasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.